Jalan keluar asam urat di area tumit sangat beragam, juga bisa jadi dibeli dalam apotek sesuai dengan resep dokter. Asam urat merupakan kondisi yang mana menyebabkan rasa nyeri yang dimaksud sangat menyakitkan, khususnya di dalam area persendian seperti tumit. Nyeri ini terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di tempat sendi yang mana memicu peradangan serta pembengkakan. Jika tiada segera ditangani, kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup penderita asam urat. Namun jangan khawatir, saat ini sejumlah tersedia obat-obatan yang dimaksud dapat meredakan nyeri dengan cepat. Jalan keluar asam urat pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu obat untuk menurunkan rasa sakit serta obat untuk mengontrol kadar asam urat. Berikut daftar obat asam urat di tempat tumit dilansir dari Medical News Today, akhir pekan. Penyelesaian antiinflamasi non-steroid. Obat-obatan seperti ibuprofen, naproxen, kemudian diclofenac kerap diresepkan untuk meredakan peradangan juga nyeri asam urat. NSAID bekerja dengan cara menghambat enzim yang mana menyebabkan peradangan sehingga nyeri di dalam tumit cepat mereda. Pemanfaatan NSAID harus sesuai dosis yang digunakan, dianjurkan dokter untuk menghindari efek samping seperti gangguan lambung. Colchicine. Colchicine merupakan obat khusus untuk asam urat yang bekerja dengan mengempiskan peradangan akibat penumpukan kristal asam urat. Jalan keluar ini mampu meredakan serangan nyeri pada beberapa jam setelahnya dikonsumsi. Namun, colchicine dapat menyebabkan efek samping seperti diare atau mual jikalau tidaklah digunakan sesuai petunjuk dokter. Kortikosteroid. Jika nyeri asam urat di tempat tumit sangat parah dan juga obat oral tiada memberikan hasil yang digunakan memadai, dokter mungkin saja akan meresepkan kortikosteroid pada bentuk pil atau suntikan. Kortikosteroid bekerja dengan menekan sistem kekebalan tubuh untuk mengempiskan peradangan dengan cepat. Pengaplikasian jangka panjang perlu diawasi oleh dokter akibat sanggup mengakibatkan efek samping. Kelainan kromosom adalah kondisi genetik yang mana terjadi akibat kesalahan di pembelahan sel selama proses pembentukan sperma atau sel telur. Akibatnya bayi dapat lahir dengan total kromosom tak normal yang tersebut beresiko menyebabkan berbagai penyakit bawaan seperti Down syndrome. Untuk mengurangi resiko kelainan kromosom, Jessica Iskandar mengambil langkah terbaik ketika mengikuti kegiatan bayi tabung pada Marola IVF Surabaya. Dr. Obgyn Marola IVF Surabaya, Benediktus Arifin MPH FICS pada acara seputar kehamilan di tempat Surabaya akhir pekan lalu menjelaskan, kelainan kromosom dapat menyebabkan berbagai kesulitan kemampuan fisik pada bayi seperti keterlambatan perkembangan fisik, mental, juga cacat bawaan. Beberapa jenis kelainan kromosom yang digunakan umum di tempat antaranya Down syndrome. Bayi tersebut lahir dengan Down syndrome mempunyai 3 salinan kromosom 21. Mereka akan mengalami keterlambatan perkembangan intelektual kemudian fisik. Kelainan kromosom berikutnya yaitu sindrom Turner, tentang pria yang akrab dipanggil Dr. Benny itu. Kondisi ini terjadi pada wanita juga disebabkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh kromosom X yang tersebut menyebabkan kemandulan dan juga permasalahan pendengaran juga penglihatan. Ketiga adalah kelainan kromosom yang mana disebut sindrom Klinefelter. Sindrom ini terjadi pada pria yang memiliki kromosom X tambahan menyebabkan gangguan perkembangan fisik lalu disfungsi seksual. Keempat adalah trisomi 13. Dengan kelainan yang menyebabkan cacat fisik dan juga intelektual berat, juga kelainan organ seperti otak dan juga jantung. Faktor penyulut kelainan kromosom, meski penyulut pastinya belum bisa jadi ditentukan, ada beberapa faktor yang mana meningkatkan risiko kelainan kromosom pada bayi. Pertama, usia ibu hamil. Wanita yang hamil di area usia 35 tahun
melawan mempunyai resiko lebih banyak tinggi melahirkan bayi dengan kelainan kromosom. Penyebab asam urat di dalam usia muda dipicu oleh beberapa kebiasaan buruk yang tersebut harus dihindari. Penyakit ini bisa jadi menyerang siapa saja serta menyebabkan radang sendi yang digunakan umum serta kompleks. Asam urat di area usia muda biasanya ditandai dengan serangan nyeri, pembengkakan, kemerahan, lalu nyeri tekan yang tersebut mendadak serta parah pada satu atau beberapa sendi, di mana yang paling banyak terjadi pada jempol kaki. Asam urat terjadi ketika kristal urat menumpuk di dalam sendi, menyebabkan peradangan juga nyeri hebat akibat serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika kadar asam urat pada darah tinggi. Tubuh memproduksi asam urat ketika memecah purin, saat yang tersebut ditemukan secara alami pada tubuh. Berikut daftar faktor asam urat di dalam usia muda dilansir dari Mayo Clinic awal minggu. Mengonsumsi makanan tinggi purin. Penderita asam urat harus benar-benar mengenal makanan yang mana tinggi purin seperti daging merah, unggas, seafood, dan juga jeroan harus dihindari. Ada juga sederet makanan yang digunakan dianggap sehat, ternyata tidak ada aman buat asam urat. Makanan sehat yang dimaksud ternyata tinggi komposisi asam urat antara lain kacang-kacangan termasuk kacang tanah, kacang polong, kacang merah, kedelai, serta polong-polongan. Selain itu, hindari sayuran hijau seperti asparagus, kol, daun pepaya, buncis, kangkung, daun singkong, jamur kuping. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat melipat gandakan kemungkinan terkena asam urat. Pada umumnya, obesitas, diabetes, dan juga lemak darah tinggi adalah kondisi yang mana biasa terlihat bersamaan. Jika ketiga kondisi yang dimaksud terdapat pada pasien yang mana sama, maka tersebut juga sebagai sindrom metabolik. Pasien dengan kondisi ini banyak kali mengalami peningkatan asam urat di darahnya.